Oke teman-teman, jadi kita udah bikin anything stuff about domain lah ya kemarin tuh. Nah sekarang di dalam domain juga teman-teman kita akan menambahkan sebuah interface di sini ya kan. New file, kita kasih nama i_location atau kita bisa kasih location interface .dart kayak gini. Dan isinya adalah kelas abstrak ya, abstrak kelas location interface kan. Terus isinya adalah future, datanya apa, biasanya string kayak gitu kan. Get data, get all location from Raja Ongkir. Kira-kira begini teman-teman, ya kan? Biasanya begini nih. Nah, ini nanti kita akan bikinkan di dalam infrastruktur new file lagi. Kalian kasih aja location repository.dart. Nah, di dalam repository ini kita akan bikin sebuah kelas yang mengextend jadi kelas location repository, dan dia akan mengextend si location interface kayak gini. Oke, dan pasti ada error karena kita harus mengimplementasi apa saja yang ada di dalam location interface. Kita tinggal enter aja dan langsung ke copy ke sini. Oke, kita kasih di sini asing karena kita akan bikin dio di sini. Nah, di sini kita akan ngutak-ngutik teman-teman, banyak sekali yang akan kita utak-utik di sini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gue akan import dulu dionya. Ya kan, dio kita udah punya satu, dan satu buat tambahan yang namanya Dart. Teman-teman, di sini gue akan kenalin lagi ke kalian yang namanya Dart, dan ini sangat-sangat keren banget. Oke, nah lanjut ke dalam kelas location repository. Di sini biasanya kita punya yang namanya dio kayak gini kan. Dio, terus kalian kasih location repository, biasanya kayak gini nih, this.dio, kira-kira kayak gini. So kalian import dionya, nah kayak gini. Nah nanti ke depannya kita akan pakai dependency injection mungkin di video berikutnya untuk ngambil dio ini dari mana, karena kalau kita pakai langsung di sini maka nanti dia nul kan teman-teman. Nah untuk mengantisipasi nulnya kita bisa dio sama dengan dio dulu kayak gini, it's no problem. Dan ya kita akan bikin di sini request data ke Raja Ongkirnya. Caranya kalian biasa pakai dengan try catch, dan di sini kasih dan udah kayak gitu. Oke ya. Nah try di sini teman-teman adalah kode yang akan kalian tuliskan untuk ngeget datanya. Biasanya gue akan deklarasi dulu di sini response kayak gini, dan di sini gue akan kasih response sama dengan await dio.get. Kenapa gue pakai get? Karena API yang akan kita ambil metodenya adalah get. Ya kan, di sini get. So gue pakai get dan dia nanya path-nya di mana gitu ya, URL-nya mana. Nah URL-nya ini gue akan copy as a string pastinya kayak gitu. Dan kita harus bikin header-nya juga teman-teman. Nah header ini kalau di dalam dio itu gampang banget, kalian tinggal hover aja. Kalian lihat ada option di situ. Nah ini option. Header itu ada di dalam option. So kalian tinggal koma aja, masukin option, dan kalian buka option kayak gini, buka kurung, kalian kasih di sini header kayak gini, dan kalian lihat dia mintanya string dynamic. So kita tinggal kasih string dynamic aja, namanya key .2 sama namanya key yang mau kita ambil. Jadi ini key sesuai dengan headernya pastinya, dan kita copy aja kayak gini. So kita udah dapat responnya, maka nanti responnya ini ada datanya teman-teman. Datanya kita akan tampung teman-teman di final result sama dengan response.data.
Nah, kalau kita ngambil .data teman-teman, maka data yang keambil itu adalah semua data teman-teman kayak gini, tapi bentuknya dalam JSON. Oke, bentuknya JSON belum dirubah menjadi sebuah kelas. So, bentuknya kalau kalian lihat adalah dynamic. Nah, kita akan spesifikin lagi kita mau ngambil data yang mana. Karena data yang kita dapat cuma satu dan namanya Raja Ongkir, maka ini yang gue bilang di video sebelumnya, gue akan ambil data yang key-nya Raja Ongkir. Maka nanti kita akan dapat 3 data ini teman-teman. Nah, 3 data ini kita udah bikin tempatnya kemarin, kita udah bikin wadahnya sehingga kita bisa masukin ke dalam wadah tersebut. Cara masukin ke dalam wadah tersebut, final kita bikin aja data sama dengan kita panggil nama kelas yang menyimpan wadahnya teman-teman, yaitu location request, ya kan? Nah, jadi kita tinggal panggil aja di sini location request, tapi ingat panggilnya spesifik ke nama kelasnya teman-teman. Karena nanti ini bisa punya banyak sekali, gitu ya. Jadi kita bisa copy aja province response di sini. Kalian import dulu aja. Oke. Nah, seperti itu. From JSON kalian ambil resultnya. Udah, dia jadi udah sebuah kelas di sini. Tinggal kalian bisa return atau kalian bisa print data apa gitu ya. Misal kalian mau data.query, data.result atau data.status, kalian bisa ambil literally semua datanya. Nah, sampai di situ teman-teman, kita tidak ada masalah nih. Nah, masalahnya adalah di masalah return-nya. Harusnya kita return data, tapi kalau kalian lihat di sini error karena kita mintanya string teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus rubah ini jadi .toString. Itu adalah cara yang salah, of course. Nah, karena itu salah, kita akan perbaikin dong pastinya. Nah, kita akan perbaikin melalui interface karena apapun yang kita rubah di sini mempengaruhi yang ada di dalam sini. So, rubahnya ada di dalam interface. Kita ngambil yang nggak string, tapi kita ngambilnya either. Nah, either ini kalau kalian lihat, dia diimport dari package yang namanya Dart, which is yang udah kita import sebelumnya di awal video tadi. Dan either ini bisa ngasih tahu ke kalian data left dan right. Maksudnya data yang benarnya dan data yang salahnya. Kita mau kalau misalnya error dia kasih gua string, dan kalau benar dia kasih gua data province response gitu teman-teman. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya benar, gue minta data province responnya. Kalau salah, gue minta data string. Nah, cara pengimplementasiannya adalah kalian return di sini. Ini kalian ganti juga dong harusnya. Either kalian kasih di sini string, province response. Kenapa gue minta province response? Karena data yang kita udah dapat itu data province response. Jadi kalau kalian hover ke sini, datanya modelnya adalah province response. Jadi kita bisa return data. Bang, kenapa masih nggak bisa? Of course nggak bisa karena kita mintanya either. Nah, either itu kalian bisa returnnya left atau kalian bisa return right. Karena kita mengekspektasikan data yang akan di-return di sini adalah data yang benar, teman-teman. Jadi kita mintanya right, ya kan? Pasti dong. Kita akan nge-return data yang benar. Karena kita mau nge-return data yang benar, harusnya data yang right ini, data yang ini, kita isinya province response, bukan string. Kalau kita isi string, maka dia error. Karena kita harus return data gitu. Karena dia ngebaca, oh datanya udah tepat nih isinya sesuai yang dia minta. Kalau udah tepat ya udah. Nah, kalau error gimana? Kalau error kalian return aja left di sini. Nah, harusnya kalian print data errornya apa. Jadi a.toString aja untuk sementara. Nanti kita akan main-main di sini lagi gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk di video kali ini. Untuk di video kedepannya gue akan ajarkan kalian gimana memakai bloknya juga di dalam application. Kita akan taruh blok di dalam sini dan cara pemakaiannya dan cara manggilnya plus dependency injectionnya. So jangan kemana-mana, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.